dalam dialog hari ini. Sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini di program Dialog Pertanian kita bersama dengan narasumber kita dari Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Buduran yang sudah hadir di studio. Ada Mbak Dwi Novianti, SP, dan juga Pak Muhammad Afandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Ini kayak udah setahun belum ya? Udah setahun belum ya dari pertemuan yang sebelumnya? Harusnya sudah ya. Sebelumnya kan saya di BPW Sedati, jadi nah tuh kan makanya saya nggak bener sama Pak Afandi juga. Iya. Nah itu makanya saya ngerasanya kayaknya belum ada setahun ketemu deh. Sekarang ketemu lagi. Rolling ya, cepet ya kalau penyuluh pertanian itu rollingnya cepet banget. Oke, baik sahabat. Nah kali ini kita akan membahas tentang cara perbanyakan dan perawatan tanaman hias daun. Nah ngomongin tentang tanaman hias, ternyata bukan hanya tanaman hias itu yang ada bunga-bunga gitu ya, ternyata daun ini juga ada gitu ya. Nah boleh mungkin di awal perjumpaan kita pagi ini kita berkenalan dulu dengan tanaman hias sendiri. Berarti apa ya maksudnya tanaman hias itu ya? Gimana, silakan nih Mbak. Oke, ya, terima kasih ya. Selamat pagi untuk sahabat Suara Sidoarjo. Di sini kita membawakan tentang cara perbanyakan dan perawatan tanaman hias daun. Jadi tanaman hias itu sendiri adalah tanaman yang bisa menciptakan kesan indah, kecantikan, pokoknya yang mempunyai daya tarik bagi yang merawat atau yang membudidayakan. Dan tanaman hias ini banyak ditanam di halaman rumah, di rumah ataupun di halaman-halaman di kantor, yang di ruangan juga bisa ataupun di outdoor. Jadi yang disebut tanaman hias ini sebenarnya banyak ya. Ada tanaman hias bunga, ada tanaman hias daun, ada tanaman hias buah, juga ada tanaman hias yang hanya pohon. Tapi pokoknya yang bisa menghasilkan estetika keindahan, estetika gitu ya. Kayak di studio daya tarik tersendiri. Ini kita di studio juga ada loh ini di samping yang Iya, tanaman hias plastik. Tanaman hias plastik. Perawatannya. Ini termasuk gak sih? Gak dong ya, plastik soalnya. Oke, jadi istilahnya itu adalah yang memang benar-benar tanaman hias bunga ataupun daun ataupun buah, tapi bukan yang plastik kayak di studio Suara Sidoarjo ini ya. Oke. Nah, ini kalau berarti ada beberapa jenis gitu ya tanaman hias. Kalau dari tanaman hias daun sendiri, ada kategori atau ada definisi khusus tidak sih, Manaf? Kalau tanaman hias daun itu memang tanaman yang dilihat keindahannya dari segi daunnya, dari warna, dari bentuk. Jadi enggak dari bunganya, jadi dilihat dari daunnya sendiri. Daunnya sendiri, iya. Oke. Mempunyai daya tarik keindahan dari daun itu sendiri. Entah itu dari warnanya atau bentuknya. Sekarang kan macamnya banyak sekali untuk tanaman hias daun itu. Oke. Nah ini dia, berarti ada banyak sekali jenis tanaman hias daun. Nah, saya taunya cuman tanaman daun yang lagi viral itu yang katanya harganya mahal. Yang lubang-lubang itu. Itu namanya monstera atau monstera. Dikenal masyarakat janda bolong. Janda bolong itu ya. Kasihan namanya ya. Kasihan banget. Iya. Sebenarnya namanya itu monstera, tapi orang-orang entah ambil nama dari mana jadi janda bolong itu ya. Tapi itu sekarang lagi viral memang. Sebenarnya itu tanaman sudah lama, tapi baru viral sekarang aja. Itu kenapa ya kok bisa gitu, Mbak? Itu karena bentuknya yang unik ya. Entah siapa yang melubangi. Tapi memang sebenarnya monstera sendiri banyak macamnya. Ada yang kecil gitu, ada yang daunnya besar-besar, hampir sama kayak philodendron, tapi sebenarnya beda. Jadi bentuk seninya dari daunnya yang lubang-lubang itu juga warnanya juga ada yang beda. Ada yang kayak varigata itu warnanya agak keputih-putihan, hijau keputih-putihan gitu. Jadi macamnya nggak hanya hijau gitu aja, enggak.
Oh, dia macam-macam ya warnanya. Saya tahu cuma hijau gitu aja. Hijau ada nggak kayak ada yang putih-putih. varigata biasanya kan apa ya, campur-campur kayak hijau sembur atau gitu ya. Itu lebih mahal juga biasanya yang varigata itu. Mahal itu mungkin karena memang langka atau karena orang lagi demen-demennya nih, lagi booming, lagi trennya itu, terus jadi akhirnya harganya mahal gitu atau Kalau gimana? langkanya sih enggak, itu mudah ya didapatkan ya. Di daerah pegunungan sebenarnya untuk monstera tuh banyak sekali, cuman lagi demen-demennya aja, jadi orang tahu ini lagi pasarnya, jadi akhirnya jadi mahal gitu Iya. kan. Oke. Nah, selain itu apalagi nih yang mungkin masuk dalam kategori tanaman hias yang atau mungkin ada beberapa tanaman hias daun sekarang yang lagi viral dan lagi mahal ya, yang termasuk ratunya itu sebenarnya aglonema itu. aglonema, ratunya Rezeki. tanaman hias daun. Daun, iya. Karena itu dari dulu harganya stabil sih, enggak mengikuti kayak yang janda bolong atau apa yang tiba-tiba melejit. Yeah. Apa harganya juga namanya. Kalau aglonema itu stabil dari dulu. Namanya juga, terus jenisnya banyak, harganya stabil dari dulu, dan keindahannya memang Sri Rejeki ya, ya. diakui itu. Saya jadi penasaran kayak apa itu ya tanamannya. Kalau yang belum ya Kalau ada Sri yang Rejeki itu kan kayak plastik gitu loh. Kalau dilihat, memang perawatan dari segi perawatannya itu memang dibutuhkan. Ya ada nanti kan kita bahas masalah perawatan khususnya yang itu. Sedikit menambahkan masalah kenapa kok bisa viral, kok bisa memang kan. Ya inilah di Indonesia kan gitu. Tren kan memang diciptakan sebenarnya. Kalau bicara masalah hias daun seperti monstera tadi atau yang namanya viral tadi ya namanya itu sebenarnya ya itu tadi pasar aja menciptakan seperti itu. Ya saya biasanya prediksi suatu saat pastilah nanti akan. Nah ini kayak seperti dulu pernah kan pernah ngetren yang namanya hias daun juga gelombang cinta. Oh iya ya. Tapi kan akhirnya hilang sudah itu nggak kan booming lagi. Memang sebuah tren memang diciptakan seperti itu. Dan sebenarnya itu tanaman yang memang mudah didapat di kebun, katakanlah di desa-desa itu kayak rumah saya kan ya di desa di daerah Tanggulangin masih banyak itu ya kebun gitu atau orang Jawa bilang kebon gitu. Itu masih banyak di sana. Dan memang untuk hias daun itu yang bertahan sampai dengan sekarang, bukan bertahan, stabil ya, trennya stabil yaitu aglonema tadi. Oke, gitu. Aglonema. Sri Rejeki. Setelah saya buka juga di sini saya lihat memang begitu indah ya, apalagi ada yang warnanya hijau campur sama merah ada itu merahnya, kan. Ada merahnya. Wow, ini memang apakah kalau kita sudah punya tanaman daun Sri Rejeki ini, apakah rezeki kita juga akan ikutan ngalir? Nah ini itu kepercayaannya, bisa mitosnya seperti itu. Mitosnya gitu. Jadi kalau mau rezeki lancar silakan menanam tanaman Sri Rejeki ya. Ini karena ratunya dari tanaman hias daun ya. Oke, lainnya itu apa sih? Apalagi nih selain aglonema dan monstera? Juga sirih gading itu. Sirih gading. Kayak daun sirih itu, tapi kan warnanya ada yang hijau juga, ada yang varigata tadi, ada yang keputih-putihan itu. Biasanya di taman-taman jalan itu ya banyak sirih gading, itu juga mudah sekali dibudidayakan. Terus ini lidah mertua atau sansevieria. Lidah mertua, waduh. Iya. Namanya ya. Kenapa ini lidah mertua? Sirih gading tadi untuk sirih gading itu tadi ini ya merambat ya jenisnya. Menjalar gitu. Menjalar gitu ya. Dia menjalar di pohon-pohon, tapi dia tidak merugikan tanaman yang di inangnya, tidak merugikan, hanya dia hanya butuh numpang saja. Terus tadi apa? Sansevieria atau lidah mertua. Sansevieria atau lidah mertua. Ini karena trennya menurut penelitian tanaman sansevieria ini adalah anti polutan. Jadi dia bisa menyerap polutan-polutan, sehingga sekarang gitu sansevieria juga banyak dibudidayakan dan harganya juga stabil sih, kalau ini juga lumayan. Dibudidayakan dan diminati untuk ditanam di rumah. Bahkan sekarang ini kayak sekarang di YouTube aja kan banyak gitu, di medsos itu banyak yang mengulas, konten-konten kreator itu banyak yang mengulas tentang tanaman itu di rumah-rumahnya juga banyak, artis-artis juga banyak kan gitu. Sekarang tapi lagi memang trennya tapi kan memang kita harus tahu mana yang bisa ditaruh di dalam ruangan, mana yang memang butuh perlakuan khusus harus di luar atau nanti dikombinasi, di mix itu memang
itu ada perlakuan khusus. Oke, dan itu masing-masing dari jenis tanaman hias daun beda-beda ya perlakuannya, atau pada dasarnya sama? Pada dasarnya sih sama, cuman kalau tergantung yang tetap semua tanaman kan ya meskipun kita taruh di dalam ruangan dia juga butuh sinar matahari. Jadi hampir sama untuk perlakuannya. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara perbanyakannya. Nah, kalau kita mungkin beli biasanya kan cuma satu pot nih, kecil gitu aja. Terus bisa jadi banyak, itu gimana caranya untuk perbanyakannya? Ini nanti akan kita bahas ya, masih bersama dengan Mbak Novi dan juga Pak Afandi pagi ini. Saya undang dulu untuk Anda yang ingin bergabung, ingin ikutan sharing, boleh silakan sampaikan pertanyaannya di WhatsApp redaksi 0811 309 109 ya, atau yang mau telepon langsung boleh di 031 896 1514. Nah, sekarang ini tadi terkait dengan perbanyakan dari tanaman hias daun. Nah, ini kan apa nih yang perlu dilakukan pertamanya? Oh ya, untuk perbanyakan sendiri ya. Sebenarnya untuk hampir semua tanaman hias daun ini sama. Kalau yang kayak aglonema, monstera, keladi itu juga kan hampir sama ya. Jenisnya gitu ya? Ya, atau untuk perbanyakannya kan ada perbanyakan secara generatif. Kalau generatif itu dimulai dari bijinya. Kan nanti kalau tanaman itu sudah ada usianya tertentu pasti keluar bunga dan akan keluar biji. Jadi itu kita bisa perbanyak secara generatif itu dari bijinya. Kalau perbanyakan secara vegetatif banyak sekali ya, bisa dari stek, bisa dari pemisahan anakan ataupun dari umbinya juga bisa, terus pemotongan batang atau stek tuh bisa. Oke. Jadi ada beberapa cara sebetulnya yang dilakukan gitu ya. Oke, kalau biji tadi kita kalau saya sih belum pernah begitu ya untuk mengetahui kalau tanaman hias daun itu kita ambil dari biji gitu kan. Selama ini selalu belinya ya udah apa? Udah jadi gitu. Terus selanjutnya saya nggak tahu suami saya apa yang dilakukan kok jadi bisa banyak gitu. Nah, kalau biji sendiri ini sampai berapa biji sih apa yang diperlukan gitu saat kita mau menanamnya begitu? Dan sistemnya kayak gimana juga itu untuk penanamannya? Saya kan Pak Afandi. Oh ya. Jadi tanaman itu baru bisa berbiji tadi atau berbuah itu ketika kondisinya memang sudah siap di situ, sudah mengalami proses sehingga di situ ada biji, keluar biji. Setelah memang kebanyakan ketika memang masyarakat ketika beli tanaman itu kan jarang sekali keluar biji atau keluar sampai keluar itu, karena di situ memang ya karena posisinya untuk perawatan itu memang ada pada saat itu tanaman itu ketika memasuki masa generatifnya itu butuh nutrisi khusus. Nah itu ketika memang di situ tidak kita perhatikan ya nggak bakalan akan keluar itu biji. Kalaupun keluar itu kan nggak maksimal pertumbuhannya di situ. Nah, memang itu salah satu alternatifnya, yaitu memang secara alami seperti itu. Tetapi ketika ketika tanaman kita rawat di rumah, kita siram aja, ya akan tumbuh ya apa adanya gitu loh. Makanya kalau biji nantinya ketika memang kita benar-benar kapan tanaman itu butuh untuk berbiji, kita kasih nutrisi apa, pasti akan keluar. Ketika sudah keluar itu biji dan sudah kering, sudah tua, itu nanti itulah yang akan kita tanam. Kita semai istilahnya gitu. Kita semai sampai dengan keluar bertunas. Oh, bijinya keluar tunasnya. Iya, itu kalau melalui perkembangbiakan melalui biji atau secara istilahnya kita di pertanian secara generatifnya itu seperti itu. Agak lebih lama kayaknya ya. Iya, betul. Makanya kayak misalkan buah katakanlah buah aja, mangga katakanlah gitu. Secara generatif kita nunggu berbuah. Setelah itu bijinya kita tanam, pasti akan lebih lama. Makanya kita butuh rekayasa supaya cepat dengan cangkok misalkan, ya kan lebih cepat cara gitu. Sama dengan perlakuan yang ada ketika yang lebih spesifik kita bahas di tanaman hias daun. Seperti itu. Oh ya, biasanya kita tahu kalau cangkok stek itu kan kalau buah gitu kan. Untuk buah ini ternyata daun juga kayak gitu ya, sama aja. Sama aja. Tadi kenapa kalau mbaknya beli kok
kok nggak pernah ya lihat bunganya, karena memang yang dijual keindahan daunnya. Jadi jarang sekali kita waktu beli sudah ada bunganya tuh, jarang sekali karena memang kita fokus ke tanaman hias daun. Jadi mereka menjual keindahan daunnya tanaman itu. Jadi jarang sekali. Kalau kita sudah perawatan sendiri di rumah biasanya sampai akan tumbuh bunga sampai berbuah itu gitu. Oke, baik. Ya, sahabat, pagi ini kita membahas tentang cara perbanyakan dan perawatan tanaman hias daun. Silakan, saya masih menantikan untuk Anda yang juga ingin bergabung di program Dialog Pertanian pagi ini. Sebelum dilanjutkan Pak Effendi dan juga Mbak Novi, kita jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo gitu, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Masa pandemi bukan berarti tidak berkreasi. Yang hobi masak dan aktif di media sosial, jangan lewatkan buat ikutan yang satu ini. Berkreasi di bulan suci bareng Minamas Sarden. Olah, rekam, unggah. Olah, rekam, unggah. Olah resep pilihan berbahan sarden Minamas saus tomat. Rekam mulai awal sampai selesai dengan durasi maksimal 2 menit. Posting di IG dan kirim videonya ke 0811 309 1009, 0811 309 1009. Sertakan data diri dan akun IG peserta. Ingat, akun IG tidak boleh diprivat. Jangan lupa tag ke 5 teman ke IG suarasidoarjo.fm dan IG Gema House of Sardines. Hashtag juga ke berkreasi dengan Gema. Pengiriman video terakhir tanggal 15 Mei 2021 dan di 20 Mei 2021 diumumkan 10 resep kreasi terbaik. 10 terbaik bisa bawa pulang uang tunai masing-masing 500.000, panci presto serbaguna, dan paket produk. Jadwal Chef Telegram bareng Minamas Sarden. Gue dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temenku punya temen. Nah, temennya... Kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat deh. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax sih? Tuh, hoax. Waduh, hati-hati nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya,
membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sahabat, ada kabar gembira dari Ramayana Mall. Lebaran bahagia. Lebaran bahagia banting harga gila hanya di Ramayana. Celana jeans hanya 100.000, kemeja pria hanya 50.000, t-shirt anak 100.000 dapat 4 piece, sandal wanita hanya 80.000, sandal pria hanya 100.000, pesta sembako dan kebutuhan lebaran termurah, dan masih banyak lagi produk murah lainnya. Dapatkan di Ramayana Ciplas Sidoarjo, Jalan Diponegoro nomor 2 Sidoarjo, Ramayana Mall Krian, Jalan Raya Krian Sidoarjo, juga Ramayana Bungurasi, Jalan Letjen Sutoyo Waru Sidoarjo. Jangan lupa tetap perhatikan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Informasi ini persembahan Ramayana Mall. Tisu, masker, hand sanitizer, apa lagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Iya mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo, Your multi-platform radio. Sahabat, makan enak, murah, dan bisa bersedekah di bulan suci Ramadan hanya di Ki5 Stick. Makan stick sepaket mulai 25.000 saja. Ki5 Stick buka selama bulan puasa. 25 April sampai 12 Mei 2021, jam 12 siang sampai jam 10 malam. Info lebih lengkap hubungi 0859 3224 4355. Follow juga Instagram di @kaki5stickandball atau Facebook di kaki5 stick and ball. Ki5 Stick, Stick and Ball, Ki5 bintang 5. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita masih membahas tentang cara perbaikan dan perawatan tanaman hias daun. Masih bersama Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Buduran. Ada Manovi dan juga Pak Afandi yang pagi ini bergabung dengan kita menjadi narasumber kita pagi ini. Saya sebelum dilanjutkan saya ke redaksi dulu. Ada yang bergabung di redaksi? Redaksi. Beberapa pertanyaan dari WA redaksi, yaitu dari Yanti di Beluru. Tetangga saya ada yang tanam lidah mertua. Itu kenapa ya Bu dikasih cangkang telur? Adakah pengaruhnya?
Yang kedua. Oh, nggak denger. Bentar ya, diulang lagi ya. Lupa ya. Oke. Ini apa Miki? Iya. Nggak ada. Di situ ya, sebentar. Mikrofonnya. Oke. Ya. Dari Yanti di Beluru, tetangga saya ada yang tanam lidah mertua. Itu kenapa ya Bu dikasih cangkang telur? Apakah pengaruhnya? Yang kedua, dari Heri di Tanggulangin. Lebih baik pakai pupuk organik atau pakai pupuk kompos untuk memperbanyak daun tanaman hias. Yang ketiga, Yulit di Candi, apakah penggunaan MSG berdampak pada tanaman hias untuk berkembang subur? MSG ya. Terus 3 dulu ya. Oh, ada lagi ya wes sekalian. Tutik di Porong, bagaimana cara merapikan tanaman hias yang akan dipindah dari tanah ke pot? Yang terakhir dari Bu Lilis di Muduran, kalau pakai metode hidroponik apakah bisa memperbanyak tanaman hias? Oke, baik. Dengan hidroponik. Iya. Terima kasih. Nah, saya ulang ya. Tadi yang pertama pertanyaannya, lidah mertua itu kok dikasih cangkang telur ya? Iya. Gimana itu? Kenapa kok dikasih cangkang telur itu? Maaf. Sebentar ini tadi cangkang telurnya belum jelas ya, ditaruh di atasnya atau di bawahnya tanaman. Nggak ada keterangannya ya? Iya. Biasanya mungkin nggak ada. Di atas itu. Kalau biasanya orang-orang itu kan hanya untuk hiasan ya, hiasan untuk di atasnya. Tapi kalau untuk cangkang telur sendiri, kalau kita manfaatkan memang bisa kalsium untuk tanaman itu. Tapi cangkang telur itu harus dihaluskan, ditumbuk halus, terus ditaruh di media tanamnya. Itu bisa menambah nutrisi buat tanaman karena mengandung kalsium ya. Tapi kalau yang kita lihat biasanya di halaman tuh di atasnya lidah mertua itu hanya untuk hiasan saja. Hiasan aja. Iya. Tapi nggak ngefek apa-apa sih sebetulnya gitu ya. Mungkin itu untuk daripada menambah sampah, jadi buat hiasan di tanamannya. Tapi kalau cangkang telurnya sendiri bermanfaat untuk tanaman, bisa menambah kalsium. Ya, baik. Ini yang pertama tadi ya. Terus kedua pertanyaan tentang pupuk organik atau kompos lebih bagus mana ya? Ya. Silakan Pak Fendi. Untuk apa ini? Untuk pembanyakan atau untuk penanaman biasa? Perbanyakan daun. Kalau nggak salah tadi perbanyakan ya. Iya. Perbanyakan. Oh, iya. Kalau perbanyakan itu kita bisa dengan kompos, tapi perbandingannya itu kita tidak bisa kompos murni pure kompos gitu. Kita bandingkan 1:1 dengan tanah yang halus. Itu tujuannya untuk apa? Ya paling tidak kalau kompos, pure kompos atau murni kompos itu kalau kita istilahnya menyiram atau apa, tingkat respirasi atau penguapannya lebih tinggi. Kalau ada di situ tanah paling tidak itu akan menjaga atau bisa mengikat menjaga kelembapan paling tidak seperti itu. Jadi kalau tanah saja misalkan itu juga di situ daya serapnya terus akan biasanya kalau tanah lama-lama keras akan jenuh. Istilahnya jenuh, bahasanya jenuh itu apa? Orang Jawa bilang apa? Nek ditanam disiram terlalu banyak, ngecembeng. Maaf ya. Bahasanya itu. Itu. Jadi menurut kami itu lebih baik kompos saja lebih aman gitu. Kalau pupuk kandang kita juga harus tahu apakah memang benar-benar itu sudah siap pupuk kandang itu. Kalau tidak siap itu akan panas juga tanaman itu. Maksudnya kalau bahasanya sudah matang pupuk kandangnya gitu loh. Kadangkala itu ada yang dijual itu belum siap, itu masih ada reaksi di situ masih panas. Tandanya kalau kita pegang ke tengah tangan, kalau masih panas, mendingan jangan dipakai dulu. Itu. Kalau kompos mungkin sudah siap. Itu. Ini ya pilihannya ya. Tapi kalau untuk ya perbanyakan untuk tanam beda ya memang ya konsepnya. Untuk menambahkan ini aja karena kalau tanaman hias itu memang lebih menyukai media yang berporus itu air nggak menggenang juga terus kalau menggenang kalau hanya tanah mengeras kan ini mengeras ini nanti nutrisinya juga cepat terikat dan cepat hilang. Jadi memang yang dibutuhkan tanaman hias itu adalah yang seperti kompos ini porus gitu loh. Jadi bisa air mudah terserap tapi juga mudah
mengalir, jadi tidak menyebabkan kebusukan juga di tanaman. Terus tadi kalau pakai organik kan panas juga cepat busuk tanaman. Jadi kalau mau memang perbanyakan untuk daun ini memang sangat dibutuhkan, diperhatikan medianya juga untuk agar perbanyakan daunnya itu bisa lebih cepat gitu. Terus untuk pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga MSG. Manfaat MSG ya. Karena kalau banyak konten-konten ya yang mempraktekkan tentang MSG ke tanaman hias ya. Itu terlalu kreatif soalnya memang ya. Atau memang sebenarnya boleh. Ini ya nggak pas. Kalau efek langsungnya nggak ada. Maksudnya efek langsungnya nggak ada, terutama untuk tanaman hias daun ya. Kalau tanaman hias bunga itu masih bisa, anggrek itu masih bisa. Semprot MSG itu ya, tapi ya nggak MSG yang satu plastik gitu, enggak ya, sedikit aja ada takarannya, dicampur dengan air, disemprotkan ke tanamannya, tapi juga nggak langsung ke bunganya, maksudnya ke tanaman ya. Kalau anggrek itu kan ada medianya ya kayak gitu, itu disemprotkan di situ, nggak langsung ke bunganya juga. Jadi tidak semua tanaman hias ini bisa disemprot dengan MSG. Salah satunya tanaman hias daun ini enggak ngefek untuk MSG ya. Sedikit mendamakan untuk MSG biar enggak salah pengertian juga. Sebenarnya bukan merek dagangnya atau bentuk micinnya itu yang memang bisa menyuburkan, tetapi kandungannya di situ ada kandungan MSG, monosodium glutamat itu sebagai katalis. Kalau katalis itu bahasanya perantara. Dia memicu hormon untuk berproduksi tanaman itu, produksi secara alami hormon gibberellin. Jadi di situ nantinya yang memicu proses pembungaan. Jadi di situ logikanya itu di situ. Logikanya. Iya, memang MSG-nya itu sebagai pupuknya bukan katalis, memicu untuk berproduksi memproduksi hormon. Kan di dalam tubuh kita misalkan ya ada hormonnya kan gitu loh. Jadi kalau tubuh kita dipicu hormon kita untuk tumbuh berkembang, nah itu sama seperti itu sebenarnya. Jadi bukan secara langsung membuang, itu memicu aja gitu. Banyak ya pertanyaannya ya. Ini agak banyak nih, langsung dibacakan semua. Mungkin itu tadi penjelasan dari kita. Untuk yang selanjutnya yaitu merapikan tanaman hias yang pindah dari tanah ke pot ya. Ke pot, itu bisa saja cara merapikan tanaman. Jadi waktu kita memindahkan dari tanah itu juga nggak harus langsung dicabut gitu ya, karena nanti akar-akarnya juga putus. Jadi kita perhatikan dulu arah akarnya sebelum langsung dicabut ya. Kita pakai alat lah keduk. Iya pakai alat gitu. Jadi jangan dicabut langsung untuk memindahkan ke pot. Jadi sebelum memindahkan pun kita sudah siapkan media yang ada di pot. Jadi tanaman ini nggak terlalu lama untuk stres nanti berpindah jadi tanah ke pot ini. Jadi kita belum siap media tapi sudah mencabut tanaman itu ya. Jadi kita harus tetap menyiapkan dulu, baru kita memindahkan dari tanah ke pot itu. Dan juga diperhatikan akarnya jangan sampai putus-putus gitu. Tambahan untuk reporting bahasanya atau bahasanya gini. Itu tips saja kalau waktu ini jarang juga ini lebih baik sore untuk pindah itu ya. Iya, karena ada masanya ketika nantinya sore kan malam masih ada waktu untuk istirahat, juga mengurangi penguapan. Kalau pagi misalkan sama-sama pagi kan enggak panas kan gitu kan. Tapi kan masih ada siang ya sampai ada sore. Kalau sore itu mengurangi tingkat stres pada tanaman salah satunya itu. Yang kedua memang akar itu ada yang biasanya ya itu ada yang busuk, itu paling tidak itulah yang kita hilangkan, yang busuk gitu. Tentunya nanti dengan perlakuan kalau kita telaten kita kasih fungisida. Fungisida itu fungi maksudnya untuk jamur kan di bawah di media biasanya atau di tanah lah. Ini kalau konteksnya kan dari tanah biasanya itu berjamur untuk mengurangi atau mengeliminir jamur itu pertumbuhan itu dengan bakteri fungisida. Iya, sekarang banyak dijual di
di toko-toko tanaman yang kan di pinggir-pinggir kan banyak gitu loh. Oke. Baik, nih ya sahabat. Jadi sore hari, sore jelang deket malam gitu ya, jam-jam 4 gitu kali ya. Pas ya. Oke. Hidroponik tadi tentang apa tadi pertanyaannya? Gimana tadi? Tanaman hias kalau pakai hidroponik perbanyakannya. Banyak hidroponik. Perbanyakan ya tanaman hias. Tentang dengan hidroponik bisa nggak sih? Ini untuk penanamannya dengan kultur hidroponik atau pembanyakannya? Pembanyakannya hidroponik berarti menggunakan air ya. Berarti kan hidro kan air. Berarti perbanyakannya menggunakan air. Perbanyakan atau ini ya penanaman aku. Iya, gimana tadi? Pertanyaan tadi apa? Pembanyakan ya? Iya. Pembanyakan. Selama ini di literatur tidak dibahas spesifik mengenai perbanyakan dengan dengan kultur air ini hidroponik ya. Ya, ini saya ulangi tidak dibahas secara spesifik gitu loh. Tetapi dengan ini kembali lagi ke pengalaman. Bahkan ini pengalaman pribadi ibu saya sendiri di rumah. Saya juga kaget itu dengan air memang bisa. Tapi dengan catatan tidak semua tanaman itu bisa dikulturkan dengan hidroponik ini atau dengan air. Pembanyakannya itu loh. Jadi catatannya seperti itu. Ya, pertama memang di literatur tidak dibahas secara spesifik itu mengenai perbanyakan tentang di air itu, tetapi ini adalah pengalaman pribadi. Itu ternyata bisa pengalaman pribadi loh ya ini ya catatannya kan gitu. Tapi memang sahabat-sahabat pendengar semua di Suara Sidoarjo ini harapannya kalau mencoba silakan, monggo ya. Tetapi ini memang hasil pengalaman pribadi, bukan secara riset di Itu tambahkan dulu ya. Silakan. Kalau misalnya mungkin pemikirannya pendengar Suara Sidoarjo itu hidroponik itu seperti yang pakai paralon seperti sayur ya. Itu selama ini kalau untuk tanaman hias belum pernah ada yang perbanyakan seperti itu ya, ada jenis, cuman ada beberapa jenis tanaman hias daun ini bisa menggunakan media air. Jadi tapi kita sudah jadi ya, kita potong-potong yang ada akarnya, ada tunasnya, seperti sirih gading, keladi, itu kita bisa menggunakan media air yang ditaruh di meja hias kayak gitu. Terus kayak atau ini dop bekasnya dop pakai botol, pakai toples gitu kan, pakai bekas lampu ini, yang putih yang bening dulu kan banyak menggunakan air. Jadi kalau itu bisa, tapi kalau yang hidroponik seperti yang sayur itu enggak, itu butuh biaya sih. Kalau dilihat dari jenisnya tanamannya saja sama air sudah bisa, ngapain harus pakai yang seribet itu. Oke, baik. Nah, sekarang yang bikin penasaran itu adalah gimana sih kita bisa merawat nih daun-daun yang begitu indah ini tadi. Kalau sudah mereka tumbuh begitu, seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan, silakan. Kalau memang kita tanaman hias daun ya khususnya jadi kita dimulai dari medianya saja, kita lihat medianya. Tadi sedikit sudah diulas ya tentang medianya. Jadi media seperti apa yang dibutuhkan untuk tanaman hias itu. Jadi tadi yang dibutuhkan seperti kompos dan yang sifatnya porus, yang disukai oleh tanaman hias daun itu sendiri. Terus dari segi penyiraman kita juga harus tahu gimana tanaman itu tidak butuh yang banyak air, tapi dia juga nggak mau yang kekurangan air. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah kelembapannya. Jadi kita selalu harus mengecek media itu lembab. Jika terlalu kering kan juga nggak bagus, terlalu becek juga akan membuang unsur-unsur yang ada di tanah atau media tanah terus. Jadi tetap kondisinya itu lembab. Terus juga pemupukan, jangan lupa ya. Ini biasanya orang-orang pokoknya ditaruh gitu ya. Iya benar. Suamiku tuh juga gitu. Sudah selesai ditanam nggak pernah kasih pupuk lagi. Setiap hari cuma disiram doang. Pemupukan itu tetap ada pemupukan ya kalau daunnya. Pemupukan juga penting ya, karena sekarang sudah banyak merek-merek dagang yang dijual di tanaman hias di pinggir jalan itu juga. Bilang aja sama orangnya buat untuk daun. Jadi ada salah satunya, misalnya kita sebut ya, kayak gandasil daun gitu. Jadi nanti bisa ke pedagangnya, Bu saya butuh pupuk yang untuk daun. Gitu. Jadi nanti kita baca situ pasti ada petunjuknya. Jadi kita enggak pokoknya beli pupuk enggak. Pokoknya jadi untuk yang khusus daun ada yang cair, ada yang
itu juga ada. Terus penyinaran, jadi tadi sudah sempat saya sebutkan juga penyinaran itu meskipun indoor atau outdoor itu juga butuh sinar. Jadi kalau misalnya tanaman yang kita taruh indoor, pagi kita masih tetap diangin-anginkan atau kena sinar teras gitu loh. Jadi sampai jam 9 atau berapa nanti kita masukkan. Jadi meskipun yang butuh panas pun ya enggak yang langsung terkena panas, jadi masih ada naungan-naungan dikit gitu. Terus untuk ini daun, keindahan daun kita bisa ketelatenan tadi ya, menyekah daun gitu. Kayak dilap-lapin gitu ya. Aglonema kayak itu kan dijual memang estetika daunnya. Jadi gimana caranya kita merawat daun itu biar mengkilap, itu ada tips-tipsnya juga. Jadi pakai apa itu? Biasanya tuh bisa pakai susu. Susu. Mahal ya kalau susu ya. Kalau terlalu mahal susu tuh bisa pakai santan. Itu kita telaten, ngelap satu-satu gitu, tapi sebelumnya dilapi debunya dulu, baru dilap sama santan atau susu tadi ya. Terus bisa juga yang paling mudah, yang paling gampang lah kita itu air ditetesi sama jeruk nipis, teresan jeruk nipis. Gitu ya, sedikit aja, terus dilap-lapkan daunnya biar bisa mengkilap. Yang jeruk nipis loh ya, bukan yang untuk cuci piring yang jeruk nipis itu kan, bukan. Enggak, jeruk nipisnya jadi air sama jeruk nipisnya kita sabunnya. Sabun cuci piring yang jeruk nipis. Beda ya. Beda. Terus ini juga biasanya tanaman yang bawa-bawa kita pangkas yang sudah agak-agak layu, agak-agak mulai kering, kita potongin saja biar enggak. Bukan dicabut ya? Dipotong ya? Digunting gitu. ya? Kalau dicabut biasanya ke bawah gini merusak. Bawahnya kita gunting saja biar nggak menular ke lainnya. Jadi kita benar-benar kalau untuk tanaman hias tuh dari hati ya merawatnya, harus ada ketelatenan, ada yang kita seni dari diri kita untuk keindahan tanaman itu seperti apa, yaitu dari diri kita sendiri. Baik. Ya, terus ini jadi setelah ada hal lain lagi mungkin selain memangkas itu tadi? Untuk menambahkan juga masalah perawatan tadi, terutama di pemupukan. Pemupukan kadang begini, kita beli katakanlah di kios itu dikasih yang butiran yang ya katanya NPK kan gitu ya. Saya enggak sebut merek, cuma pupuknya jenisnya NPK. Kenapa NPK ya? Itu kan pupuk kompleks memang NPK. Kita lihat juga apakah itu sifatnya slow release atau di situ penyerapannya cepat atau lambat. Kalau semakin cepat itu kadang itu tanaman hias daun itu nggak kuat kan gitu. Jadi memang di situ harus kita beli yang sifatnya itu slow release. Kalau yang tabur itu pun jangan langsung ke, misalkan jarak tanamannya misalkan itu katakanlah segini ya sejengkal, jangan langsung di tanamannya, dikasih jarak dan itu enggak banyak gitu loh. Lebih amannya tadi benar yang disampaikan Bu Novi itu pakai semprot lewat daun, foliar application itu lewat semprot gitu loh. Jadi diserap langsung lewat daun, namanya pupuk daun kan gitu. Tetapi dalam aplikasinya setelah disemprot itu kembali lagi yang namanya tanaman hias daun itu kan yang dilihat keindahannya. Pasti biasanya habis disemprot itu kayak putih-putih. Setelah itu enggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma kita ya ini tadi kembali lagi ke perawatan tadi seperti yang disampaikan, kita lap gitu loh dengan tadi yang disampaikan seperti apa itunya dengan menggunakan santan atau dengan menggunakan campuran jeruk nipis tadi itu bisa. Jadi seperti itu untuk tambah. Ya, baik sahabat, kita sudah hampir 1 jam ini membahas ya tentang perbanyakan dan perawatan tanaman hias daun. Terakhir sebagai closing remarks, ada yang disampaikan nih, pesan pentingnya apa nih untuk sahabat Suara Sidoarjo? Siapa dulu nih, silakan. Mbak Novi. Karena tanaman hias ini meskipun hobi ya, kalau bisa menghasilkan lah. Di masa pandemi seperti saat ini kan sangat bagus sekali, banyak sekarang ibu-ibu yang merawat tanaman hias. Tapi pesan saya sih kalau bisa itu juga menghasilkan, kan itu lebih baik, membantu perekonomian keluarga juga, itu aja sih. Tapi ya butuh ketelatenan dan kesabaran untuk merawatnya, jadi nanti bisa dijual kan lumayan juga ya, menghilangkan stres juga ya. Ya itu mungkin nanti pesannya.
Iya, Pak Fandi, silakan. Iya, sebelum kasih kesan-kesan ini sebenarnya tadi saya baru nyadar kalau ini juga termasuk gambarnya di sini ya, daun. Monstera. Yang ini Monstera tadi. Oh, ada di bantal. baru nyadar ya, saya lihat. Iya. Oke. Untuk closingnya gini, marilah kita menghijaukan atau mengasrikan lingkungan kita. Kalau kita mulai dari diri kita, kapan lagi gitu loh, kapan. Itu satu. Yang kedua, memang di situ ketika kita rumah kita terlihatan asri, hijau dan sebagainya, pasti akan nyaman kita tinggali. Selain itu manfaatnya juga banyak. Yang pasti jangan sampai salah dalam artian tidak semua tanaman itu bisa katakanlah menyerap racun ataupun di situ malahan akan juga berbahaya. Ya, saya kira di sekarang mungkin waktu kita terbatas ya. Kalau sebenarnya kita juga nanti mungkin di pertemuan lebih lanjut akan menjelaskan tanaman-tanaman apa aja yang boleh dimasukkan dan tidak boleh untuk dimasukkan. Itu aja. Di dalam ruangan. Di dalam ruangan mungkin itu untuk kedepannya nanti kita bahas itu. Atau mungkin sahabat-sahabat mendengar bisa sekarang browsing di media online juga banyak di situ tentang informasi tanaman hias daun. Itu saja dari saya. Oke. Baik, terima kasih Pak Afandi dan juga Mbak Novi. Apa yang sudah disampaikan semoga bermanfaat ya untuk semua sahabat Suara Sidoarjo yang pagi ini menyimak program Dialog Pertanian. Sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.